Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat-nikmatnya umur kita, dan nikmat kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga segala aktivitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Salawat dan salam kita tujuan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada umatnya, dan kita insyaallah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama di yaumil akhirati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, pada Sabtu pagi ini kita sedikit untuk kultum, yaitu tentang agama adalah nasihat, dari Abu Rubaiyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat 3 kali. Jadi agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulullah, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Jadi kandungan hadis ini, nasihat dalam hadis ini memiliki arti yang lebih luas. Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa nasihat dalam hadis ini artinya adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Sementara Ibnu Salah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Sedangkan di dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya adalah membersihkan, mensucikan, atau memurnikan. Jadi kesimpulan isi hadis, yang pertama, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu contohnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi kemudian melakukan ketaatan kepadanya, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadanya, mencintai karena Allah SWT, membenci juga karena Allah SWT, berjihad melawan orang-orang kafir, dan berdakwah. Yang kedua adalah nasihat untuk kitab-kitab Allah SWT. Di antaranya adalah mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan hamba-hambanya. Kemudian menghormatinya, tidak meletakkan di tempat yang merendahkannya, mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak, membacanya dengan bacaan yang baik, berusaha memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan apa yang telah kita pahami, serta membela Al-Quran dari orang-orang yang menentangnya atau menghinakannya.
ketiga adalah nasihat untuk Rasul-Rasulnya. Maknanya yaitu beriman kepada Rasulullah SWT. Secara khusus yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliaulah adalah Rasul akhir zaman yang diutus untuk semua umat manusia yang hidup sampai akhir zaman. Akan tetapi kita tidak meyakini para Rasul sebagai Tuhan, keluarga Tuhan, anak Tuhan, atau yang lainnya. Kita meyakini bahwa para Rasul adalah juga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak mengkultuskannya secara berlebihan. Kita tidak juga merendahkannya, menghinakan sebagai umat-umat terdahulu yang menghinakan Rasulnya. Bahwa membunuhnya, bahkan membunuhnya, maknanya adalah berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, serta mencintai keluarga dan para sahabat beliau. Jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah nasihat untuk para pemimpin umat Islam. Yang dimaksud dengan pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuasaan atas sesuatu wilayah, serta orang yang memiliki kedaulatan di sebuah negara, wilayah yang mana semua urusan di negara tersebut berada di bawah tampuk komandannya. Maka itu wajib berbaiat kepadanya, taat dan patuh kepadanya, meskipun mungkin barangkali dia bukan sosok yang ideal ataupun dipilih dengan cara yang tidak syar'i. Nasihat di sini juga bermakna menegur saat mereka salah dan memberi petuah atau jangan peringatan kepada mereka agar mereka menjalankan amanah dengan baik. Jadi di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin adalah mendukung mereka di atas kebenaran, mentaati mereka dalam kebaikan, wajib menasihati mereka dengan lemah lembut dan secara tertutup atau empat mata, mendoakan mereka dengan kebaikan serta tidak mengkudeta, memberontak kepada mereka selama mereka adalah muslim. Yang kelima adalah nasihat untuk orang awam dalam kalangan umat Islam, diantaranya adalah memberikan mereka petunjuk kepada nasihat mereka, menegur mereka saat mereka berbuat salah dalam keadaan menyendiri, jadi tidak di depan umum, membantu dalam urusan dunia mereka dalam kebaikan, mengajari mereka dalam urusan dunia dan agama mereka, menutupi aib mereka, peduli pada kebutuhan mereka yang fakir miskin, membela mereka dan tidak berbuat curang kepada mereka. Demikian tadi agama adalah nasihat. Ada 5 nasihat kita. Semoga kita ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kurang lebih juga kita dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.